Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan doa bagaikan lem. Firman Tuhan terambil dari Roma pasal 12 ayat 12 dan Kolose pasal 4 ayat 2 dan 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Suatu kali aku menemukan sebuah pajangan yang ada di rumahku patah. Kemudian aku pun berniat untuk memperbaikinya. Tidak ada jalan lain lagi menggunakan lem untuk melekatkan patahan pajangan tersebut ke bagian utamanya. Dan ketika aku sedang mengoles lem itu untuk melekatnya, kedua bagian yang terpisah, sekonyong-konyong aku termenung. Muncul di dalam pikiranku bahwa terkadang dalam hal berhubungan dengan Tuhan, manusia pun sama seperti pajangan ini. Aku membayangkan bagian utama pajangan milikku itu sebagai Tuhan, dan bagian patahannya yang lebih kecil sebagai diri kita. Semestinya kita melekat kepada Tuhan, berhubungan dekat dengannya dan memiliki keintiman, karena bagaimanapun juga Tuhan adalah pencipta kita. Namun karena satu dan lain hal kita mulai berpaling menjauh dari Tuhan, kita terpisah, patah dan tidak lagi melekat kepada Tuhan. Kesenangan hidup duniawi, pekerjaan, urusan rumah tangga, dan berbagai masalah lainnya dapat menjadi faktor utama mengapa kita menjauh darinya. Lalu karena kita sudah terlalu nyaman dengan kehidupan kita sendiri, kita menjadi benar-benar melupakan Dia. Jika sudah begini kejadiannya, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan menjadi pulih kembali? Kemudian aku menatap kepada botol lem yang ada di tanganku dan berkata, di dalam hatiku inilah jawabannya. Untuk bisa kembali melekatkan diri kita kepada Tuhan, kita membutuhkan lem. Kita harus mengoleskan diri kita dengan lem sehingga kita bisa menyatu kembali dengan Tuhan. Tetapi apakah lem yang dimasukkan itu? Tentu saja lem tersebut adalah doa. Sebagai orang percaya, doa menjadi hal terpenting yang harus kita miliki di dalam kehidupan kita. Ungkapan yang berkata bahwa doa adalah nafas hidup orang percaya itu sangatlah benar. Tanpa doa, kita tidak akan bisa berbicara kepada Tuhan. Jika tidak berbicara kepadanya, tidak mungkin kita bisa bergaul akrab dengannya. Jika kita bergaul akrab dengannya, bagaimana Ia dapat menolong kita di dalam menghadapi segala permasalahan kehidupan kita? Ketika kita menjalani kehidupan ini sendirian tanpa adanya Tuhan, hidup kita akan terasa kosong dan kerohanian kita akan padam sama sekali. Tuhan tidak menginginkan hal itu terjadi. Karena itu dalam 3 suratan yang berbeda, Paulus menyampaikan pesan singkat yang berbunyi, bertekunlah dalam doa dan tetaplah berdoa. Paulus sangat menyadari bahwa kehidupan doa orang percaya sangat memengaruhi kerohanian dan kedekatan dengan Tuhan. Tanpa kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, kita akan semakin rentan terhadap bujukan untuk berbuat dosa, dan hidup kita semakin jauh dari Tuhan. Kita akan semakin dekat dengan iblis. Karena itu, perbanyaklah berdoa. Tuhan selalu memiliki waktu untuk mendengarkan kita. Yang menjadi masalahnya, apakah kita bisa meluangkan waktu untuk Tuhan?
Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, ajarlah aku agar selalu memiliki kerinduan untuk berdoa padamu. Aku mau untuk bisa semakin mencintai berkomunikasi denganmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Dalam Yesus, kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak